Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan soal bahas persiapan OSK hari kedua. Mari kita baca soalnya langsung. Sebuah benda dilontarkan. Oke, jadi dilontarkan dari permukaan bumi dengan sudut elevasi theta dengan kecepatan awal v0 mengabaikan hambatan udara, maka hitung waktu agar benda sampai ke permukaan bumi lagi. Untuk yang poin B, kita mencari tinggi maksimum dan jangkauan mendatar. Pada sudut berapa kedua besaran ini sama besar. Oke, sekarang kita mau jawab poin B dulu nih. Tapi, sorry, poin A gitu. Tapi sebelum menjawab poin A, kita gambarkan dulu peristiwanya. Jadi ada sebuah benda dilontarkan dengan kecepatan v0 dengan sudut theta. Oke. Nah, ini katakanlah bakalan meluncur seperti ini nih. Nah, bakal seperti ini. Nah, di sini bakal ada percepatan, yang mana percepatannya itu berlawanan, yaitu percepatan gravitasi. Atau biasa kita sebut sebagai perlambatan ya. Itu bebas. Nah, sebagai G. Nah, di sini berarti apa nih? Kalau di sini, dia ada V0 sin theta, yang arah suku X, dia bakal V0 cos theta. Nah, untuk poin A, bagaimana waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini itu bagaimana gitu. Nah, oke, biar kebayang, mari kita analisis gitu. Pada saat titik tertinggi, kecepatan Vx-nya tetap V0 cos theta karena tidak ada gangguan hambatan apapun ya di sumbu X, sehingga kecepatannya tidak berubah gitu. Istilahnya gini, kalau di suatu tempat gak ada hambatan atau gesekan dan benda itu bergerak secara konstan, maka benda itu tetap bergerak secara konstan. Nah, pada titik tertinggi, kecepatan di sumbu Y itu nol, tuh. Maka kita dapat katakan eh, warna apa ya nah ini? Biru aja deh. Kalau kita simbolkan ini A, ini B, ini C, maka V T kita tinjau ketinggian VTY sama dengan V0Y minus G kali T. Kalau kita tinjau A dan B, tinjau dari A ke B, maka kita dapatkan VTY-nya berapa? Nol, karena dia di tinggi maksimum gitu. V0Y-nya V0 sin theta dikurangi G dikali T A B. Maka kita dapatkan TAB sama dengan V0 sin theta per G. Nah, kita lihat antara TAB, antara antara AB dan BC ini simetri. Sehingga untuk menentukan TAC atau T yang dibutuhkan benda untuk sampai ke permukaan lagi itu sama dengan dua kalinya TAB. Katakanlah ini aku simbolin sebagai T besar, maka kita dapatkan T sama dengan dua kalinya ini V0 sin theta per G. Nah, ini kita udah dapatin untuk yang poin A gitu. Oke, sekarang kita mau ke poin B.
Berapa sih tinggi maksimum dan jangkauan mendatar? Oke, ini poin A ya. Sebentar. Poin A sudah. Sekarang poin B. Nah, kita bisa meninjau dari ketinggian gitu. Y max sama dengan Y0 plus V0 Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Y max sama dengan Y0-nya 0 ditambah V0 sin theta. Nah, waktu yang dibutuhkan sampai ke T max itu berapa nih? Kira-kira berapa? Berarti kan yang dibutuhkan itu adalah TAB kan? Waktu yang dibutuhkan itu TAB. Sehingga pakai waktu ini ya, V0 sin theta per G dikurangi G per 2 dikali V0 sin theta per G kuadrat. Maka Y maksimum itu V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurangi apa nih? G per G kuadrat itu 1/G ya. Sehingga ini menjadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Yang mana ini Y max-nya kita dapat sebagai V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah ini tuh Y max yang dibutuhkan atau yang didapatkan dari persoalan di atas gitu. Aku kotakin dulu ya. Oke. Nah, terus gimana Kak untuk mencari jangkauan mendatar maksimum? Oke. Ingat saat di jangkauan mendatar itu merupakan gerak lurus beraturan gitu. Sehingga X max itu sama dengan Vx dikali T max gitu. Atau T max tadi apa? T besar. Yang mana ini menjadi V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G. Oke, sehingga kita dapatkan apa nih? X max sama dengan 2 V0 kuadrat cos theta sin theta per G. Nah, ini udah kita dapatkan atau kita dapat mendapat atau kita dapat mendefinisikan bentuk lain ini menjadi apa? V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tuh. Ini dapat dari mana, Kak? Ingat bahwa sin 2 theta itu apa? Sama dengan 2 cos theta sin theta gitu. Sehingga bentuk ini tuh dapat kita ubah menjadi bentuk seperti yang V0 kuadrat sin kuadrat theta sin kuadrat 2 theta per G. Nah, kita udah dapat nih ternyata. Nah, tapi ada yang kurang. Berapa waktu yang berapa sudut yang dibutuhkan jika nilai ketinggian maksimum sama jarak mendatar maksimum itu sama gitu. Sehingga ada kasus di mana YM sama dengan XM. Maka kita dapatkan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G sama dengan 2 V0 kuadrat cos theta sin theta per G. Nah, ini kita dapatin apa nih? V0 kuadrat habis, G habis. Sehingga ini jadi sin theta per 2. Ini sama dengan 2 cos theta gitu. Sehingga kita dapatkan sin theta per cos theta sama dengan apa nih?
4. Maka kita dapat katakan bahwa tan theta itu sama dengan 4. Ini merupakan perbandingan yang harus didapatkan dari eh, jarak dan tinggi maksimum gitu. Atau kita dapatkan theta itu sama dengan arc tangan dari 4. Ini merupakan jawaban dari poin B. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video yang lainnya ya. Terima kasih.